Halo semua, Assalamualaikum. Apa kabar kawan? Semoga kebaikan, kebahagiaan, kesehatan, dan kemudahan selalu ada ya buat kita. Amin. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Kawan, banyak sekali masukan ke saya berkaitan dengan konsep penyampaian informasi yang saya lakukan yang hampir semuanya memberikan respon positif. Namun, ada beberapa kawan yang menginginkan saya melakukan sebuah konsep yang berbeda seperti menghadirkan narasumber. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas support dari kawan-kawan semua. Mungkin saat ini semuanya belum bisa saya wujudkan, tapi insya Allah ke depan saya akan perlahan wujudkan dan channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, di video kali ini saya akan coba sharing informasi berkaitan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 22 tahun 2021 tentang pola karir pegawai negeri sipil. Tapi seperti biasa, sebelum kawan-kawan menyimak video ini sampai selesai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, yuk mengenal seperti apa pola karir PNS sesuai dengan Permen Pan-RB nomor 22 tahun 2021. Kawan, dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 188 ayat 6 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil serta untuk menjamin keselarasan potensi pegawai negeri sipil dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, maka perlu disusun pola karir pegawai negeri sipil yang terintegrasi secara nasional. Pola karir PNS adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan atau perpindahan PNS dari dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan. Ruang lingkup pola karir meliputi jenis jabatan, profil PNS, standar kompetensi ASN, dan jalur karir. Jenis jabatan yang ditetapkan dalam pola karir yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. Profil PNS merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS yang terdiri atas data personal, kualifikasi pendidikan, rekam jejak jabatan, kompetensi, riwayat pengembangan, riwayat hasil penilaian kinerja, pendidikan dan pelatihan, usia, dan informasi kepegawaian lainnya. Standar kompetensi ASN berisi paling sedikit memuat informasi tentang nama jabatan, uraian jabatan, kode jabatan, pangkat atau kelas jabatan, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan ukuran kinerja jabatan. Selanjutnya adalah jalur karir. Jalur karir adalah lintasan posisi jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang jabatan yang setara maupun jenjang jabatan yang lebih tinggi. Pola karir PNS dapat terbentuk horizontal di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, dan JPT, vertikal di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT, dan diagonal antara kelompok JA, JF, atau JPT. Pola karir horizontal. Pola karir horizontal merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang setara dilakukan melalui mutasi baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok jabatan administrasi, jabatan fungsional, atau jabatan pimpinan tinggi. Mutasi dilaksanakan dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, dalam instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan perwakilan negara kesatuan Republik Indonesia di luar negeri untuk paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Mutasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pola karir horizontal. Pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama dapat berpindah secara horizontal ke dalam JPT madya dan JPT pratama lainnya sesuai dengan persyaratan jabatan.
Pejabat pimpinan tinggi utama dapat berpindah secara horizontal ke dalam JPT utama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme perpindahan antara JPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawan, pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau jabatan yang setara dapat berpindah secara horizontal ke dalam jabatan fungsional ahli utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pola karir horizontal. Jabatan fungsional dapat berpindah ke jabatan lain dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan. Perpindahan jabatan fungsional ke jabatan fungsional lain meliputi jenjang jabatan dan angka kredit yang setara. Perpindahan jabatan fungsional ke jabatan fungsional lain yang setara dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi melalui uji kompetensi. Uji kompetensi dilaksanakan oleh instansi pembina jabatan fungsional. Jabatan fungsional dapat berpindah ke jabatan administrasi sesuai jenjang jabatan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan. Jabatan fungsional ahli utama dapat berpindah secara horizontal ke dalam JPT Pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpindahan karir horizontal bagi jabatan administrasi ke jabatan fungsional yaitu administrator dapat berpindah secara horizontal ke fungsional ahli madya. Pengawas dapat berpindah secara horizontal ke fungsional ahli muda. Dalam hal kondisi tertentu, perpindahan karir dapat dilakukan melalui mekanisme penyetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan administrasi dapat berpindah ke jabatan administrasi lain yang setara sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan. Yang selanjutnya adalah pola karir vertikal. Pola karir vertikal merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi dilakukan melalui promosi. Promosi ditetapkan bagi jabatan administrasi dalam satu kelompok jabatan administrasi, jabatan fungsional dalam satu kelompok jabatan fungsional kategori keterampilan atau keahlian, dan jabatan pimpinan tinggi dalam satu kelompok jabatan pimpinan tinggi. Promosi dalam jabatan administrasi dilakukan sesuai dengan kelompok rencana suksesi atau melalui seleksi internal. Promosi dilakukan bagi jabatan pengawas ke jabatan administrator atau jabatan pelaksana ke jabatan pengawas. Promosi dilakukan pada instansi pusat dan instansi daerah sepanjang memenuhi persyaratan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Promosi dalam jabatan fungsional dilakukan dalam hal kenaikan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kenaikan jenjang jabatan pejabat fungsional dapat berpindah dari jenjang paling rendah sampai dengan jenjang paling tinggi dalam satu kategori jabatan fungsionalnya. Pejabat fungsional kategori keterampilan dapat berpindah ke kategori keahlian dalam satu rumpun atau klasifikasi JF yang memiliki tugas dan fungsi yang sama. Promosi dalam kelompok jabatan fungsional dapat dilakukan pada instansi pusat dan instansi daerah sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan berdasarkan kebutuhan organisasi dan peta jabatan yang ditetapkan. Promosi ke dalam JPT dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan jabatan melalui rencana suksesi, seleksi terbuka, atau berdasarkan ketentuan sistem merit dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Pejabat pimpinan tinggi madya pada instansi pusat dan instansi daerah dapat berpindah secara vertikal ke dalam jabatan pimpinan tinggi utama pada instansi pusat. Pejabat pimpinan tinggi pratama pada instansi pusat dan instansi daerah dapat berpindah secara vertikal ke dalam jabatan pimpinan tinggi madya pada instansi pusat dan instansi daerah. Perpindahan secara vertikal dilakukan melalui seleksi terbuka sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
Rencana suksesi, seleksi terbuka, dan ketentuan sistem merit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah pola karir diagonal. Pola karir diagonal merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini melalui promosi atau mekanisme pengangkatan dalam JF. Perpindahan karir diagonal dilakukan bagi JA ke JF, JF ke JA, JA atau JF ahli madya ke dalam JPT Pratama, atau JF ahli utama ke dalam JPT Madya dan JPT Utama. Perpindahan karir diagonal bagi JA ke JF yaitu administrator dapat berpindah secara diagonal ke fungsional ahli utama, pengawas dapat berpindah secara diagonal ke fungsional ahli madya. Pelaksanaan dapat berpindah dalam bentuk diagonal ke fungsional kategori keahlian atau kategori keterampilan. Perpindahan karir diagonal dilakukan melalui mekanisme perpindahan, penyesuaian atau impassing atau promosi dalam JF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpindahan karir diagonal bagi JF ke JA yaitu JF kategori keterampilan atau JF ahli pertama dapat berpindah secara diagonal ke jabatan pengawas, atau JF ahli muda dapat berpindah secara diagonal ke jabatan administrator. Perpindahan karir diagonal dilakukan melalui mekanisme penugasan pada jabatan di luar JF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpindahan karir diagonal JA atau JF ahli madya ke dalam JPT Pratama dilaksanakan melalui promosi secara seleksi terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, persyaratan jabatan, dan kebutuhan organisasi. Perpindahan karir diagonal JF ahli utama ke dalam jabatan JPT Madya dan JPT Utama dilaksanakan melalui promosi secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, persyaratan jabatan, dan kebutuhan organisasi. Berikut adalah penjelasan dari lampiran Permenpan 22 tahun 2021 selengkapnya. Yang pertama, kelompok jabatan diisi dengan jenis jabatan ASN meliputi JPT, JA, dan JF dengan masing-masing tingkat atau jenjang jabatan sesuai peta jabatan, profil, dan struktur organisasi berbasis pada jabatan kritis. Yang kedua, masa jabatan merupakan dasar perhitungan masa kerja dan proyeksi percepatan karir PNS dalam periode tertentu. Yang ketiga, mekanisme pengisian jabatan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, jenjang pangkat, kualifikasi, dan persyaratan jabatan, standar kompetensi jabatan, pengalaman, dan penilaian kinerja. Yang keempat, pengembangan kompetensi dilaksanakan sesuai dengan jenis jabatan yang diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal peningkatan pengalaman jabatan dan pengembangan kompetensi, PPK dapat menetapkan 2 atau 3 jabatan strategis yang harus diduduki terlebih dahulu dalam pola karir seorang PNS sebelum dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Demikian informasi yang bisa saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetaplah menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Tidak lupa, bekerjalah dengan bahagia. Karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Pungtia mengucapkan terima kasih karena kalian masih bersedia menonton video ini hingga akhir. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa tonton terus video-video saya berikutnya ya.